Shalom sahabat religi yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mengucap syukur hari ini saya Bella Waromi berkesempatan untuk menyampaikan sebuah renungan singkat. Renungan kita pada hari ini merupakan sebuah renungan yang cukup simpel karena hal-hal yang akan kita bahas hari ini merupakan hal-hal yang ada di masyarakat dan bisa kita ketahui secara umum. Pembacaan renungan kita hari ini terdapat dari Matius 5 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16 tentang garam dunia dan terang dunia. Matius 5 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sahabat religi yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Matius 5 ayat ke-13 ini, dikatakan bahwa kita sebagai orang percaya adalah garam dunia. Kalau garam ini jadi tawar, dengan apa lagi dia akan diasinkan? Pada zaman itu, kembali ke masa lalu, yaitu pada zaman Yahudi, garam berbentuk sebuah bongkahan atau batuan dan digunakan untuk menyedapkan makanan. Hal ini terus-menerus dilakukan sampai kadar garam dalam batu itu habis. Ketika habis, garam yang tidak berguna ini kemudian dibuang. Maka di dalam Alkitab dikatakan jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia akan diasinkan? Kita tahu bahwa fungsi garam yaitu untuk menjadi penyedap makanan. Garam juga berfungsi untuk mengawetkan makanan. Tanpa garam, kita tahu bahwa makanan akan menjadi terasa hambar. Tapi, apakah kita sebagai orang percaya sudah benar-benar menjadi garam di lingkungan hidup kita? Apakah kita sudah memberikan rasa? Apakah kita sudah memberikan dampak yang positif bagi orang-orang di sekitar kita? Apakah kehadiran kita bisa menjadi garam? Apakah kehadiran kita bisa menjadi dampak yang betul-betul menyedapkan seperti garam tadi? Lalu, berbicara tentang terang, kapan kita butuh terang? Kita butuh terang tentunya saat gelap ada. Fungsi terang adalah untuk menyingkap, menyinari, menunjukkan jalan. Di tengah masalah, apakah kita sebagai orang percaya ini bisa benar-benar menjadi terang atau malah menjadi penambah kerumitan masalah? Sahabat religi yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya tidak perlu menjadi pendeta atau gembala atau misionaris untuk bisa melayani Tuhan. Pelayanan terbaik adalah apa yang kita lakukan di sini saat ini. Sahabat religi yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, garam harus larut, terang harus bercahaya. Jika kita hanya menjadi Kristen di gereja, tapi tawar dan gelap di masyarakat, maka kita akan kehilangan fungsinya. Ingatlah bahwa perbuatan baik yang kita lakukan untuk menjadi garam dan terang ini bukan untuk dipuji oleh orang lain, melainkan agar Bapa kita yang di surga dimuliakan. Demikian renungan singkat saya pada hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita yang mendengarkan. Amin.